Ada beberapa hal yang menjadi sebab malasnya kita atau beratnya kita dalam mendirikan sholat. Yang pertama adalah karena kita tidak mengetahui betapa buruknya orang yang malas dalam sholat dan betapa besarnya ancaman Allah bagi orang-orang yang malas dalam sholat. Bukan yang tidak sholat. Kalau tidak sholat udah selesai deh. Tapi orang yang malas sholat pun Allah begitu tegas dalam menekankan ke mereka betapa buruknya orang-orang yang malas dalam sholat. Dalam surat Al-Ma'un ayat keempat, Allah menyebut orang yang malas dalam sholat itu sebagai orang mendustakan agama. Artinya dia muslim tapi tidak mau menjalankan perintah utama dari Islam. Dalam surat An-Nisa 142, Allah menyebut orang-orang yang malas dalam sholat itu sebagai orang-orang yang munafik. Artinya dia mengaku muslim tapi tidak menjalankan perintah utama dengan baik dari keislamannya. Dalam surat At-Taubah 54, bahkan Allah menyerupakan orang-orang yang malas dalam sholat sebagai orang yang menyerupai orang-orang kafir. Karena jarak pertama dan utama antara kita sebagai muslim dan kekafiran adalah pada sholat itu sendiri. Maka jika kita tahu kalau malas dalam sholat saja begitu dahsyat Allah bersikap tegas, apalagi ketika kita lalai dalam sholat atau ingkar dalam sholat. Yang kedua, seorang menjadi malas dalam sholat lantaran dia tidak mengetahui atau tidak menyadari manfaat sholat, baik secara lahir dan apalagi secara batin. Secara batin, sholat itu adalah jarak terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam sujud. Kata Nabi adalah jarak terdekat kita dengan Allah. Kemudian juga secara batin, sholat itu adalah momen di mana kita bisa menenangkan batin kita. Karena sholat itu adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'rajul mu'min, mi'rajnya seorang mukmin itu dalam sholat.